Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk segala berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong kami hari lepas hari, dan kembali kami ada lagi saat ini karena anugerah-Mu dan karena rencana yang baik yang Tuhan sediakan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Roh Kudus supaya kami mengerti dan mentaati setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam kitab Amsal pasal 13 ayat yang ke-11. Tertulis demikian. Harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Saudara yang dikasih Tuhan, menurut berbagai data dari Bank Pembangunan Daerah, sekitar 70% PNS yang ada di wilayah Bank Pembangunan Daerah itu menggadaikan SK-nya untuk mendapatkan hutang. Padahal kalau dipikirkan dengan baik, orang bekerja justru supaya mandiri. Tapi ini saudara, justru orang bekerja membuat dirinya menjadi tidak mandiri karena dikendalikan oleh hutang. Seharusnya setiap kita yang bekerja, jangan berpikiran untuk berhutang atau meminjam. Tapi seharusnya kita punya mindset agar kita tidak terlilit dengan hutang apapun juga, melainkan berusaha supaya kehidupan kita menjadi independen secara keuangan. Dalam Amsal 13 ayat 11 ini tertulis, harta yang cepat diperoleh akan berkurang, tetapi siapa mengumpulkan sedikit demi sedikit menjadi kaya. Raja Salomo dalam hikmat yang diberikan Tuhan kepadanya memperhatikan gaya hidup orang-orang yang ada pada waktu itu. Dan dia menyatakan akan satu kebenaran ini. Kalau kita perhatikan, kelihatannya apa yang tertulis dalam ayat ini masih relevan dan bahkan sangat relate dengan keadaan kita di masa sekarang ini. Ada orang yang ingin cepat-cepat menjadi kaya secara instan, tapi pada akhirnya semuanya itu berkurang, bahkan habis. Tapi orang yang telaten, yang tekun, mengumpulkan sedikit demi sedikit, justru dialah yang menjadi berkelimpahan. Ada beberapa hal yang dilakukan orang supaya hartanya menjadi cepat bertambah. Di antaranya adalah judi online, investasi online, investasi kripto dan semacamnya yang sangat-sangat beragam dan bervariasi secara online. Undian berhadiah, gambling di berbagai tempat, semuanya itu dilakukan dengan harapan dan tujuan supaya cepat kaya. Tapi yang terjadi justru saudara, orang bukan bertambah kaya, malah bertambah kurang. Kalaupun ada orang yang menang judi online, maka itu sebenarnya hanyalah modus dari pihak bandar. Dan yang menang pun tidak akan langgeng kekayaannya. Selain itu saudara, ada orang yang berusaha mempercepat penambahan kekayaannya dengan cara korupsi, melakukan hal-hal yang tidak benar, cara-cara yang ilegal agar bertambah secara finansial. Cara yang demikian tidak akan membuat orang bertahan dalam kekayaannya. Namanya akan rusak, damai sejahtera hilang, dan bahkan kondisinya itu tidak berkenan kepada Tuhan. Dan cara yang lain adalah untuk mendapatkan harta yang cepat, orang melakukan pinjaman alias berhutang. Berhutang membuat kekayaan kelihatannya bertambah. Tapi hutang sebenarnya ibarat kita membeli masa depan untuk menikmatinya di hari ini. Dan hutang itu akan menjebak dan menjerat orang-orang
yang menjadi pelakunya. Hutang akan memperbudak orang yang meminjam, dan orang yang meminjam akan menjadi bagaikan seekor binatang yang dicucuk hidungnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, bersyukurlah untuk pekerjaan yang Tuhan percayakan untuk kita lakukan. Dan sadarilah bahwa kita bekerja bukan untuk berhutang. Singkirkan semua pikiran dan keinginan yang ingin segala sesuatunya instan. Bekerjalah untuk memuliakan Tuhan, dan jangan susahkan diri kita dengan berbagai hutang dan pinjaman. Tuhan mau memberkati saudara dan saya, dan Tuhan menghendaki agar kita hidup dalam sukacita, kebahagiaan di dalam Tuhan. Singkirkan setiap kekhawatiran dan juga keinginan-keinginan yang tidak berkenan kepada Tuhan. Sabarlah menantikan waktu, dan tekunlah dalam pekerjaan serta karya kita. Jalani hidup dengan ucapan syukur, dan jangan tergiur dengan berbagai godaan yang justru akan menghancurkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar saat ini. Engkau Tuhan yang maha baik, yang menuntun kami, memberikan kami hikmat pengertian akan apa yang perlu kami kerjakan. Engkau memberikan kami hikmat ya Tuhan, melalui seorang raja bernama Salomo, tentang bagaimana seharusnya kami menghadapi dan meresponi kondisi keuangan, bagaimana kami mengelola harta, keuangan, finansial yang Tuhan percayakan. Tolong kami semua supaya kami bekerja dengan baik dan tidak tergoda, tergiur dengan berbagai tawaran. Kami tetap sabar dan bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan pada kami, dan kami sabar selalu dalam menjalani hari-hari bersama dengan Tuhan. Kami percaya Tuhan memelihara hidup kami. Tuhan akan senantiasa terus memberkati kami dari hari ke hari. Berkati kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas aktivitas kami. Pimpin dan sertai kami agar kami berkemenangan di dalam segala perkara. Lawatlah setiap kami Tuhan yang sakit, yang sedang dalam pergumulan, yang sedang dalam masalah apapun. Nyatakan kuasa pertolongan mujizat-Mu bagi kami yang sedang terdampak bencana alam, banjir, tanah longsor, dan berbagai peristiwa-peristiwa lainnya. Berikanlah kekuatan, penghiburan, sukacita, pertolongan dan jalan keluar yang daripada-Mu. Kami serahkan semua ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.